Hari ini Bapak Ibu saya akan berusaha membagi ilmu yang saya dapat dari guru penggerak. Salah satunya yaitu modul 1.1. Hasil nyatanya untuk modul 1. Modul 1.1 itu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran kita yang akan kita laksanakan di guru penggerak dan kita laksanakan yaitu pengajaran berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya 1.2 itu tentang nilai dan peran seorang guru. Kemudian visi guru penggerak, salah satunya yang saya buat adalah visi sekolah kita menuju siswa yang bertakwa, unggul, cerdas, karakter, serta peduli lingkungan. Kemudian yang keempat itu budaya positif. Budaya positif itu salah satu contoh kemarin yang sudah kita buat yaitu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, kemudian dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik secara manusia maupun secara anggota masyarakat. Jadi anak-anak itu yang kita tingkatkan itu bukannya nilai, bukan ketercapaiannya nilai, tapi keselamatan anak dan kebahagiaan anak dalam melakukan proses. Nah, merdeka belajar itu tujuan kita. Merdeka belajar itu merupakan tujuan utama dari pendidikan di mana guru sebagai penuntun sesuai dengan kodrat anak. Jadi pembelajaran itu tidak harus di dalam kelas, boleh. Pembelajaran itu boleh ramai, tapi kita menguasai dengan kondisi yang kita ajarkan. Bukan ramai itu ricuh, bukan. Ketercapaian profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu profil itu ada 6 ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melakukan ke-6 profil ini, cuman kita tidak menyadari bahwa itu termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Nanti ada. Lanjut dulu. Nah, ini adalah nilai dan peran guru penggerak. Di 1.2 tidak hanya guru penggerak ya Bapak Ibu, itu adalah merupakan nilai dan peran seorang guru. Peran yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran. Kita pasti di dalam kelas pasti menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Ya, salah satunya contoh bisa seperti ini, berbagi ilmu, berbagi info. Kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Kalau nilai seorang guru itu nilainya mandiri, kreatif, menjadi kolaboratif, kemudian inovatif, berpihak pada murid. Nah, pasti dia berpihak pada murid. Nah, ini visi guru penggerak. Salah satu visi guru penggerak itu adalah dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu dengan lingkuran tahapan Badja lagi. Nah, yang Badja ini maksudnya ini. Yang 1B itu buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, yang G-nya itu gali mimpi, J-nya itu jabarkan rencana, yang A atur eksekusi. Dulu saya pernah berbicara dengan Bu Ki, salah satunya saya pernah sharing, Bu, ternyata komponen yang ada di dalam sekolah itu yang Ibu katanya nggak bisa komputer, saya sudah tua, sudah mau pensiun. Jadi tidak boleh kita rungsingkan, tidak boleh kita pusingkan, ternyata itu komponen yang akan mendorong kita maju. Dia punya aspek lain yang harus kita tonjolkan, ternyata. Paling tidak dia mendukung program kita dan ikut mensosialisasikan program kita yang akan kita buat. Kemudian dia mengikuti program kita yang akan kita buat. Yang 1.4 yang sudah kita sosialisasikan kemarin. Sosialisasikan kemarin itu adalah budaya positif. Yang pertama ini posisi kontrol. Kemudian kebutuhan manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, disiplin positif. Itu kemarin saya berusaha dengan seluruh wali kelas untuk buat kesepakatan kelas, maksudnya biar budaya positif itu tertanam dari dalam diri.
Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dari sini kita akan membentuk ini. Keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin. Yang ada di kelas masing-masing membuat peraturan, bukan peraturan, keyakinan kelas. Sudah itu harus dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, apabila dia melanggar, dia harus melakukan restitusi. Kemudian, nah ini budaya positifnya. Budaya positif yang ada di lingkaran yang akan dilaksanakan. Ini lingkungan positif itu pasti. Lingkungan positif itu kita biasanya itu ingarso suntulodo ing madya manungkarso. Sudah itu belakang yotut Murian Dayani. Itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi ingarso suntulodo di depan kita memberikan contoh. Nah, ingarso suntulodo ing madya manungkarso. Di tengah kita menuntun, memberikan nasihat. Di belakang kita mendorong tuturi handayani. Nah, disiplin positif. Ini adalah tujuan pendidikan anak memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku mengacu nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik kemerdekaan pribadi. Maksudnya motivasi intrinsik itu motivasi ada di dalam diri dia. Nah ini Bu yang saya bilang tadi kebutuhan dasar manusia. Pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu biasa dengan makanan ya, untuk makan, kebutuhan pokok. Nah, cinta, kasih sayang, rasa memiliki dan dimiliki, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, ini 5 posisi kontrol. Yang pendukung ini membuat orang merasa bersalah, yang ini teman, pemantau, manajer. Jadi Bu, kalau sebagai penghukum ini guru berbuat ini sebagai penghukum, penghardik menunjuk-nunjuk. Nah ini menyindir. Kemudian kalau dia sebagai teman, ini ya sebagai penghukum, kalau dia sebagai teman membuat alasan dasar hukum muridnya. Kalau dia sebagai teman, kita memberikan solusi lakukan karena dia akan ketergantungan pada kita. Kalau seharusnya memberikan solusi, berarti nak, tadi kalau dia bajunya kancingnya lepas sampai rumah marah ibunya. Jadi mana solusinya? Bu, mana itu ku jahit lebih Bu. Nah ini adalah sebagai manajer. Inilah posisi kontrol yang tertinggi. Di manajer ini pemantau dan teman masuk ke sini. Tapi ini dan ini tidak masuk ke situ. Ini makanya ini dibuat clock seperti ini. Nah, seperti itu. Ini manajer, posisi manajer ini, posisi teman dan pemantau ini sudah ada di sini. Jadi kalau mengambil posisi manajer, berarti posisi teman, kita memberikan solusi tapi tidak mengerjakan. Memberikan solusi ada, kemudian memantau dia ada. Memantau itu saat dia melakukan restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, kemudian ini menanyakan. Ini yang kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini yang harus kita tanyakan saat anak melakukan kesalahan. Nah ini budaya positif, nilai keyakinan tadi dengan apresiasi baja. Mas Aldi. Nah sudah pagi. Nah ini pemetaan kemarin yang saya buat di tugas untuk guru penggerak. Komponen pemetaan. Semua komponen saya masukkan ke sini. Nah ini yang baja tadi sudah. Ini visi yang akan kita capai bersama. Ya, terwujudnya anak didik yang bertakwa, unggul, cerdas, kompetitif, berkarakter dan peduli lingkungan. Bertakwa ini oke. Yang bertakwa sudah kita laksanakan itu Yasin dan sholat duha ya. Nah ini salah satu gambaran yang kemarin. Nah ini sebagai coach, kemudian berkolaborasi
bisa. Kemudian ini membantu rekan guru. Nah ini yang membuat keyakinan kelas kemarin ya. Nah ini pembentukan keyakinan kelas kemarin sudah tahu, sudah saya terangkan, sudah selesai. Kesimpulannya tadi saat anak melakukan kesalahan tadi, itulah kesimpulan. Segitiga tadi, baca Ya, itu. Baca di print. Boleh. Baiknya di print itu segitiga restitusi, 5 posisi kebutuhan siswa dengan 5 posisi kontrol. Ya itulah. Jadi 2 itu ya. Mungkin aja itu yang dapat saya bagikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.